Shalom saudara, selamat datang di seri berbagi renungan dengan tema bagi orang Kristen yang ingin murtad, coba lihat dulu video ini. Murtad adalah istilah yang dipakai untuk orang Kristen yang ingin meninggalkan keyakinannya dan berpindah kepada keyakinannya yang baru. Memang di dalam kekristenan tidak ada larangan bagi Anda yang kecewa lalu ingin berpindah kepada keyakinan yang lain. Keputusan akhir tetap ada di tangan Anda. Itu adalah hak Anda. Hanya saja sebelum Anda memutuskan untuk murtad, alangkah baiknya Anda menyisihkan waktu Anda sebentar untuk menonton video ini. Dalam video ini akan saya bahas alasannya satu persatu, sekalian langsung dengan pembahasannya. Bagi Anda yang hanya ingin sekedar tahu, Anda tetap boleh melihat video ini, dan apabila Anda teringat ada teman atau saudara atau keluarga Anda yang kebetulan ingin murtad, Anda bisa bagikan video ini kepada mereka, agar mata mereka bisa kembali dicelikkan dan disadarkan sebelum mereka mengambil jalan yang akan mereka sesali nantinya selamanya. 1. Saya sudah muak dengan kekristenan karena banyak yang munafik, hanya pandai bicara sok rohani tetapi kelakuannya jahat. Jawab, Anda perlu tahu bahwa tidak semua orang Kristen itu munafik. Memang ada yang baik, tetapi tidak sedikit pula yang jahat. Tidak ada orang Kristen yang sempurna. Begitu pula tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Pendeta sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Janganlah Anda melihat pada manusianya, Anda pasti akan sering kecewa. Arahkan pandangan Anda hanya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa dijadikan teladan hidup. Jika Anda bertemu dengan orang Kristen yang munafik, Anda bisa dengarkan ajarannya, tetapi kelakuannya jangan diikuti. 2. Saya tidak mau jadi Kristen karena Allahnya ada 3, bukan Allah yang esa. Jawab, siapa bilang Allah orang Kristen itu 3? Jangan Anda mudah untuk disesatkan dari iman Anda. Bila Anda belum tahu, Anda bisa melihat video saya tentang apakah orang Kristen menyembah 3 Allah. Memang pikiran manusia itu terbatas, dan kita tidak akan bisa untuk mengenal pribadi dari Allah itu dengan sepenuhnya. Ada bagian yang disebut dengan misteri ilahi yang belum bisa masuk ke dalam pikiran kita. Butuh waktu dan hikmat dari Tuhan untuk bisa mengertinya. Percayalah, bila Anda sudah mengerti akan rahasia ini, Anda pasti akan dibuat kagum karena Allah kita itu sungguh ajaib. 3. Saya tidak mau jadi Kristen karena banyak yang bilang Yesus itu anak Allah. Allah kok beranak dan diperanakkan? Jawab, tidak. Orang Kristen tidak percaya kepada Allah yang beranak dan diperanakkan. Cobalah Anda tonton video saya yang berjudul Jika Yesus disebut anak Allah, apakah Allah orang Kristen itu beranak dan diperanakkan? Di video itu sudah saya jelaskan dengan lengkap. Memang ini adalah merupakan salah satu dari pertanyaan klasik yang sering ditanyakan oleh kelompok orang tertentu untuk menjatuhkan iman Kristen. Janganlah Anda mudah untuk menyerah lalu mengambil keputusan untuk murtad. Semua pertanyaan itu jawabannya ada di Alkitab, tanpa perlu buku tambahan yang lain. 4. Saya tidak mau jadi Kristen karena banyak yang bilang Alkitab itu sudah dipalsukan. Jawab, jika ada yang bilang Alkitab sudah dipalsukan, cobalah Anda tanya balik, lalu yang asli di mana? Perlu Anda ketahui bahwa semua barang KW atau imitasi atau palsu itu pasti akan muncul setelah barang originalnya dibuat. Tidak ada barang palsu yang muncul duluan mendahului barang aslinya. Begitu pula dengan Alkitab.
Jika Alkitab dikatakan palsu, lalu di mana yang asli? Atas dasar apa orang-orang itu mengatakan bahwa Alkitab kita palsu? Memang pada dasarnya, jika barang KW ingin menang, maka dia harus mencacati barang yang original. Percayalah, Alkitab itu sesuai dengan bukti sejarah dan manuskrip aslinya masih ada sampai sekarang. 5. Saya tidak mau jadi Kristen karena banyak yang bilang Yesus itu manusia biasa. Manusia kok disembah? Jawab, perlu Anda ketahui, Yesus itu bukan manusia biasa. Jika dia adalah manusia biasa, bagaimana mungkin dia bisa memiliki sifat-sifat dari Allah? Sifat-sifat dari Allah, 1. Allah itu kekal, yang awal dan akhir. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah awal dan yang akhir, tertulis di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, dan Wahyu 22 ayat 13. 2. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Yesus menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, tertulis di Matius 9 ayat 6, Markus 2 ayat 10, dan Lukas 5 ayat 24. 3. Allah itu hakim di pengadilan terakhir. Yesus menyatakan bahwa dirinya diberi kuasa untuk menghakimi di pengadilan terakhir, tertulis di Yohanes 5 ayat 27 dan Yohanes 5 ayat 22. 4. Allah adalah kebenaran yang mutlak. Yesus menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup, tertulis di Yohanes 14 ayat 6. 5. Hanya Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Yesus menghidupkan Lazarus, tertulis di Yohanes 11 ayat 1-44. Dan masih banyak lagi. Adakah nabi atau rasul atau manusia yang bisa seperti Yesus? 6. Saya tidak mau jadi Kristen karena ada banyak orang yang murtad, tetapi hidup mereka menjadi semakin kaya dan terkenal. Jawab, jika Anda jadi Kristen agar supaya Anda menjadi kaya, Anda sudah salah jalan. Kaya itu jangan selalu diidentikan dengan materi atau harta. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Janganlah Anda iri melihat mereka yang murtad lalu menjadi kaya dan terkenal, karena mereka telah menjual keselamatan mereka yang tidak akan bisa mereka dapatkan lagi dari dunia ini. Kekayaan dan ketenaran memang dua hal yang akan ditawarkan oleh dunia ini agar Anda menjual keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Segala kekayaan dan ketenaran yang Anda dapatkan, apakah bisa membawa Anda menuju ke surga? Apakah Anda juga bisa membawa semua kekayaan dan ketenaran Anda itu ke surga? Sungguh sangatlah tidak layak bila Anda menukarkan sesuatu yang kekal itu dengan sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Bersyukurlah jika Anda masih memegang keselamatan itu hingga sekarang dan bertahan sampai garis akhir hidup Anda. 7. Saya tidak mau jadi Kristen karena terlalu banyak ajaran yang membingungkan. Tiap gereja punya ajaran yang beda. Mana yang harus saya ikuti? Jawab, iya. Memang ada sedikit masalah di dalam pengajaran tentang kekristenan ini. Setiap gereja merasa ajaran mereka lah yang benar dan sesuai Alkitab. Anda tidak perlu bingung. Pedoman Anda yang benar cuma satu, yaitu Alkitab. Tidak ada buku lain. Apabila ajaran di gereja itu tidak sesuai atau tidak tertulis di Alkitab, maka jangan Anda ikuti ajarannya. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari, agar Anda dapat membedakan mana ajaran yang benar yang tertulis di Alkitab dan mana yang tidak. Berdoa minta pimpinan Tuhan. 8. Saya tidak mau jadi Kristen karena saya bisa mendapatkan rasa lebih damai di tempat lain daripada di gereja. Jawab,
Anda perlu ingat bahwa tidak ada rasa damai yang bisa Anda dapatkan di luar Yesus, karena hanya Dialah Sang Raja Damai itu. Seperti yang tertulis di kitab Yesaya tentang nubuatan kelahiran Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Percayalah, kedamaian sejati hanya ada di dalam Yesus, karena Dia adalah kasih itu sendiri. 9. Saya tidak mau jadi Kristen karena banyak orang yang saya kenal semuanya murtad, jadi saya juga ikut-ikutan murtad. Jawab, iya, sekali lagi keputusan itu ada di tangan Anda. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa untuk bisa masuk surga itu Anda tidak bisa nunut dari orang banyak. Masing-masing manusia akan diadili di pengadilan terakhir oleh Allah atas segala perbuatan mereka, entah itu baik atau jahat. Jangan dengarkan apa kata orang banyak, tetapi dengarkan apa kata hati Anda. Jangan mencari agama yang benar, tetapi carilah Tuhan yang benar. Selidiki kitabnya, lihatlah tokohnya, apa ajarannya, mujizat yang dilakukan, buah dari perbuatannya, bukti sejarahnya, dan lain-lain. 10. Saya tidak mau jadi Kristen karena di gereja saya, baik pendetanya maupun pengurusnya semuanya mata duitan atau korupsi uang gereja. Jawab, iya, memang tidak ada manusia yang sempurna termasuk pendeta sekalipun. Sekali lagi perlu saya ingatkan, janganlah kita melihat manusianya. Lihatlah hanya kepada Yesus. Apabila ada pendeta atau pengurus gereja yang melakukan hal yang tidak terpuji, serahkan saja hal itu kepada Tuhan. Bukan bagian Anda untuk menghakimi hamba Tuhan itu. Jangan Anda menghakimi. Lakukan saja apa yang menjadi bagian Anda, yaitu dengan memberikan persembahan, persepuluhan, dan lain-lain. Tuhan pasti melihat semuanya itu. Ingatlah selalu akan hukum tabur tuai. Demikianlah beberapa hal yang bisa membuat Anda murtad atau tidak mau menjadi orang Kristen lagi. Semoga jawaban-jawaban yang saya berikan bisa membuat Anda untuk berpikir 2 kali sebelum meninggalkan iman Anda. Ingatlah akan ayat ini yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Sampai jumpa di seri berbagai renungan selanjutnya. Apabila Anda mendapatkan berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka juga boleh dikuatkan iman mereka dan tetap setia di dalam Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.